Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Pagi. Nah, kita sudah banyak mempersembahkan ya pujian kita kepada Tuhan. Amin. Sebab kita tahu bahwa Tuhan layak dipuji, disembah. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita sembah pada pagi hari ini. Amin. Oleh sebab itu kita semua sudah mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Kita mempunyai anak, ya, kita inginkan supaya anak itu dewasa, amin. Amin. Tidak kecil terus minum susu, didot, ya. Tidak bertumbuh, kita tidak inginkan itu. Kita inginkan supaya mereka, kita sudah ajarkan mereka berjalan, kita didik mereka di dalam firman Tuhan, supaya mereka boleh berjalan di dalam Tuhan, mencintai kepada Tuhan, mencintai kepada orang tua, lebih dewasa, mereka akan berjalan di dalam jalannya sendiri, tapi ada di dalam Yesus Tuhan. Itu semua kita orang tua inginkan itu, amin. Amin. Dan saat ini mari kita buka di dalam Alkitab kita. Dalam Yesaya 47. Kita sama-sama membacanya dalam Yesaya 47 ayat 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ya. Amin. Kita akan sama-sama membacanya. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Gitu kan. Mari kita sama-sama kita membaca sama-sama ya. Haleluya. Sungai yang keluar dari bait suci. Kita sama-sama baca 2, 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan Mesbah. 2. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungai itu memulai dari sebelah selatan. 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai ke pendalaman kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang. 5. Sekali lagi mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana air tidak dapat jalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Terus lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan muara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk hidup yang terdapat di
di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya hidup. Maka mulai dari NNI sampai NKI, daerah itu menjadi penjemuran bukan, dan sungguh itu ada jenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak 11, tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat pengambil garam. Pada dua tepi sungai itu tumbuh macam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ya. Firman Tuhan ini ya mengajar kepada kita supaya kita harus lebih dewasa di dalam Tuhan. Amin. Saya baca ini, saya teringat waktu kami sama-sama dengan Pak Silitonga pergi ke Israel, ya. Kami pergi ke Laut Mati. Memang di sana saya tidak ya mandi, saya lihat saja, saya foto-foto saja di sana. Ya, memang dalam sepanjang perjalanan itu penuh dengan garam, ya. Sebab ya mengandung garam. Garam itu 10 kali lipat dengan laut biasa, ya. Asinnya sampai rasanya pahit. Saya coba-coba ya taruh di lidah saya, waduh, ya saking asinnya sampai pahit. Saya lihat Pak Silitonga, wow, sayang nian sama ibunya, ya. Di apa namanya pakai lumpur, ya, di badannya, di mukanya, kakinya. Senang sekali saya lihat mesranya, luar biasa, ya. Haleluya. Dan begitu banyak orang yang ada di laut mati, ya. Mereka ya mungkin tadinya kita hanya dengar saja, hanya baca saja, tetapi haleluya, kita ke sana, kita mulai melihat luar biasa. Saya coba-coba mau bawa, Mega bilang, "Ma, nanti bawa lumpurnya." Rupanya tidak bisa dibawa karena kalau dibawa bau di jalan, ya. Memang ada yang jual, tapi saya tidak sempat ya beli. Ya, yang penting saya sudah sampai di Laut Mati, sudah melihat keadaan Laut Mati itu. Memang sepanjang perjalanan di pantai itu ya, mungkin ada beberapa meter ke depan itu penuh dengan garam. Kami jalan penuh dengan garam. Ya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini ya firman Tuhan katakan ya, di dalam penglihatan daripada Yeskiel melihat sebuah sungai, ya, yaitu sungai yang memberi kehidupan yang keluar ya dari bawah bait suci itu, ya. Dan di situ ya boleh mengalir air yang luar biasa, membawa satu kehidupan, ya. Pohon-pohon, tanaman-tanaman, waktu air ini mengalir ya membawa kehidupan. Ikan-ikan yang tadi sedikit, begitu air ini mengalir, ikan-ikan mulai menjadi banyak. Haleluya. Kemana saja air ya ini mengalir, menghilangkan kematian. Kemana saja air ini mengalir ya, dia membuat kelimpahan luar biasa ya. Air yang keluar di mana Yeskiel mendapatkan satu penglihatan yang luar biasa, yang keluar dari bawah bait Allah, itu luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan ya, air ini mirip dengan ya sebuah taman yang ada di Taman Eden yang mengalir di tengah-tengah ya pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon inilah yang menguji kesetiaan daripada Adam dan
Hawa, ya. Pohon inilah yang menguji kesetiaan daripada Adam dan Hawa. Haleluya. Kalau kita baca di dalam Sakaria 14, kita baca di dalam Sakaria 14 ayat yang ke-8. Kita sama-sama membacanya 2-3. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Tidak mengenal kekeringan, ya. Tidak mengenal kekeringan. Dia akan terus mengalir dan mengalir. Baik itu musim panas, baik itu musim kering, dia tetap mengalir. Haleluya. Dan inilah yang menguji kepada Adam dan Hawa, supaya mereka, ya, menjadi pribadi yang taat dan setia kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Semua boleh kau makan, tetapi satu yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon kehidupan, ya, pengetahuan baik dan jahat, itu tidak boleh dimakan. Haleluya. Tapi oleh karena, ya, malaikat yang jahat itu sudah dilempar ke bumi dan dia pakai ular untuk menyampaikan berita ini, supaya, ya, manusia yang diciptakan itu harus tolak itu firman Tuhan. Tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya. Tuhan kasih kita kebebasan. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan itu baik, kita jalani yang baik. Amin. Firman Tuhan itu tidak baik, jangan kita jalani. Haleluya. Sebab apa? Sebab kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka binasa itulah yang datang. Haleluya, mengikuti kepada kita. Amen. Sehingga Adam, ya, harus mengikuti, ya, perintah daripada simbolis ini. Ya, sebab dia katakan, ya, Tuhan itu bohong. Ya, kalau engkau makan ini, engkau akan melihat Tuhan, engkau akan seperti Tuhan. Ya, sama dengan simbolis ini, malaikat ini, ya, dia punya pikiran, ya, ingin supaya dia mau menjatuhkan, ya, Allah dari langit, tetapi Allah sudah lebih mengetahui hatinya. Dan itulah yang dia bawa, ya, kepada manusia yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, supaya jangan mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Haleluya, ya. Jadi aliran-aliran air itu, ya, yang dari bait suci itu akan mengalir, menghidupkan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Suatu berkat yang Tuhan berikan kepada manusia, supaya kita boleh mengikuti aliran sorgawi itu yang sudah setiap minggu kita terima. Setiap, ya, ada pengajaran kita terima, apapun yang kita, ya, mungkin itu lewat Facebook, ya, online dan sebagainya, itu kita sudah terima. Tapi hati-hati, ya, itu ada yang benar, ada yang salah, ya. Tetapi bacalah itu firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu tidak pernah membuat kita binasa. Amin. Haleluya, ya. Bab air yang mengalir itu sangat penting. Haleluya. Air itu adalah firman Tuhan. Ya, kita kalau mendengar firman Tuhan, supaya kita lebih maju lagi. Ya, kita rasakan bahwa aku membutuhkan firman Tuhan. Amin. Jangan hanya sampai di mata kaki saja kata firman Tuhan, tapi mari kita lebih mendalam lagi di dalam Tuhan. Kalau sampai di mata kaki saja, ya, kita masuk gereja, kita pulang, kita tidak dapat apa-apa. Ya, yang penting aku tunjukkan badan aku ada di gereja. Ya, sesudah itu, ya, aku lupa semuanya. Jangan. Amin.
Tapi kita mau lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Sebab aliran-aliran air firman Tuhan itu akan mengalir terus bagi kita yang mau membuka hati kita kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dia akan menyucikan kepada kita. Bukan hanya kita datang duduk ya, kita main Facebook ya. Kita boleh bawa ya HP di tangan kita, tapi untuk firman Tuhan kalau di gereja. Amin. Untuk firman Tuhan. Takutnya ya ada telepon dari luar ya, lalu dia bicarakan tentang bisnis, kita keluar, lalu kita tidak masuk lagi. Ya, sebab hati kita mendua. Hati kita mendua jauh daripada peribadatan itu. Ya, kita pergi, kita mementingkan bisnis, ya, ada tawaran-tawaran ya kepada kita, pesanan-pesanan kepada kita, lalu kita tinggalkan Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu. Amin. Gerak-gerik kita, bagaimana hati pikiran kita yang kita bawa di gereja. Ya, kalau bisa ya HP itu kita pergunakan fokus untuk firman Tuhan. Tidak usah kepada hal-hal yang ada di luar. Kalau kita mau diberkati, amin. Kalau kita mau diberkati, haleluya ya. Seringkali kita katakan lebih baik aku ikutin ya yang ada di HP saja ya. Bisa bagus, ada yang bagus, tapi ada yang membuat kita untuk undur dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita tetap membaca itu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, supaya kita tahu oh ini benar, oh ini salah, oh ini dipersalahkan. Haleluya ya. Jadi jangan hanya sampai di mata kaki saja. Amen. Ya. Tapi mari kita lebih mendalam lagi. Ya, di situ firman Tuhan katakan ya, diukur lagi lalu sampai di pinggang. Pinggang itu mengajarkan tentang penyembahan, doa kita, ya pujian kita kepada Tuhan. Kita akan lebih mendalam lagi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bukan hanya kita datang ke gereja saja, selesai ibadah kita pulang, tetapi apa yang kita terima ya lewat firman Tuhan, lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, mari kita tingkatkan. Doa itu selalu ada. Amin. Pujian kepada Tuhan itu selalu ada. Amin. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat saya. Amin. Haleluya. Jangan terlalu banyak kita minta-minta sama Tuhan, tapi kita muliakan Tuhan, sembahlah sama Tuhan. Haleluya. Maka kita akan terus ditambahkan, dipenuhkan terus. Amin. Sebab ya bukannya kita tidak boleh mencari dan mencari di dalam dunia ini. Memang kita masih hidup di dalam dunia ini, tapi firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan. Amin. Tuhan akan tambahkan sama kita menyembah kepada Tuhan. Nanti engkau akan rasakan bagaimana waktu kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan memikir waktu kita sudah datang menyembah sama Tuhan, jangan kita memikirkan hal-hal yang ada haleluya di luar sana. Jangan ya, waduh saya belum masak ya, saya ya belum menjemur pakaian, saya belum melakukan ini, oh sebentar lagi tamu akan datang. Kita punya waktu khusus untuk Tuhan. Amin. Kita bisa menyembah kepada Tuhan. Senangkan dulu hati Tuhan. Amin. Ya, bukan hanya kita datang ke gereja memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Cari waktu kita masuk di kamar. Amin. Masuk di kamar menyembah kepada Tuhan. Haleluya, kita alu-alukan Tuhan. Luar biasa Tuhan, Engkau sudah membawa kepada saya untuk masuk di dalam jalan keselamatan itu. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, pasca ini saya buka baptisan air. Bagi mereka yang mau masuk di dalam baptisan air, haleluya. Ayo, ya, kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Ya, kita tunjukkan inilah aku Tuhan.
Ya, aku mau menyatu dengan Tuhan. Ya, kita masuk dan kita keluar. Kita tinggalkan masalah-masalah yang lama. Kita keluar dengan hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jangan hanya sampai di mata kaki, jangan hanya sampai di pinggang. Di sini firman Tuhan katakan terus. Amin. Amin. Terus kita lebih maju lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan tolong kepada kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Memang kita semakin mendalam, semakin lebih dekat sama Tuhan. Emangnya tidak ada masalah? Ada. Ya, ada masalah. Apalagi kalau kita setia sama Tuhan, pasti ada ejekan-ejekan ya yang silih berganti datang sama kita. Tetapi kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, satu pun tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Amin. Haleluya. Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi dia tidak langsung menjadi raja. Dia harus melewati ya bermacam-macam tantangan dan rintangan di depannya. Dia dikejar-kejar, mau dibunuh, dibenci oleh Saul, oleh karena dikatakan ya Saul beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Waktu dia mengalahkan Goliat. Waktu dia mengalahkan Goliat, kemenangan itu ya didapati oleh orang Israel, dan orang Israel semuanya berkata, Saul ya mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini datanglah kebencian ya, karena apa? Roh Allah sudah keluar daripada Saul, sebab Saul tidak dengar-dengaran. Hati-hati kita yang sudah terima Roh Kudus, ya mari kita kerjakan itu keselamatan terus. Amin. Seringkali kita benci, sakit hati, dendam, amarah, ya seringkali itu datang sama kita, tapi jangan berlarut-larut. Amin. Cepat-cepat kita selesaikan masalah kita. Amin. Agar tidak ada dendam, benci sampai kepada pembunuhan. Siapa yang membunuh adiknya? Kain. Siapa yang membunuh adiknya? Kain. Kain. Ya, waktu mereka mempersembahkan persembahan, ya, lalu adiknya Habel diterima, tapi persembahan Kain tidak diterima. Ini adalah suatu kebencian. Ya, Saul benci sekali kepada Daud, sehingga dia berusaha siang dan malam mengejar Daud supaya Daud dibunuh. Ya, tetapi Tuhan tetap lindungi kepadanya. Tuhan tetap pelihara kepadanya. Ya, dia tidak langsung begitu diurapi untuk menjadi raja, tidak langsung diangkat jadi raja, tidak. Tapi dia harus melewati hari-harinya agar dia boleh menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Dan benar, akhirnya dia menjadi raja. Sama dengan Yusuf, ya. Yusuf pada waktu dia bermimpi, ya, dia bermimpi bahwa ada berkas-berkas yang dia sedang mengikat, dan berkas-berkas daripada saudara-saudaranya 11 itu tunduk kepada berkas daripada Yusuf. Ya. Lalu dia bermimpi lagi, dia melihat matahari, bulan dan bintang, 11 bintang, ya, tunduk kepada dia. Lalu orang tuanya katakan, memang sudah tahu, ya, anaknya akan menjadi orang yang luar biasa, tapi orang tuanya katakan, jangan, ya, engkau sampaikan itu. Dan membuat saudara-saudaranya menjadi benci kepada Yusuf. Ya, mereka tidak senang sama Yusuf. Mereka mencari jalan supaya membunuh kepada Yusuf, sampai Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Lalu dia dijual kepada Potifar. Masalah demi masalah datang kepada Yusuf sampai masuk ke dalam penjara. Apakah Tuhan lupa, ya, bahwa Tuhan akan, ya, menggenapi mimpi daripada Yusuf? Tidak. Ya, dengan jalan yang demikian, ya, Tuhan angkat Yusuf.
menjadi orang yang penting di dalam kerajaan Mesir. Amin. Amin. Apa yang kita mimpi saat-saat ini, ya, emang tidak langsung, tetapi ada jalan Tuhan. Tuhan membelokkan dulu jalannya bagaimana, ya kita harus menghadapi ini, menghadapi itu. Jangan kita kan, aduh, payah juga ya ikut Tuhan itu. Aduh, ya enggak. Ya Tuhan mau membersihkan seluruh kehidupan kita, amin. Yang tidak baik menjadi baik, ya, yang kotor disucikan. Haleluya. Dan waktu kita dijadikan sesuatu yang terindah, haleluya, kita sudah layak berkenan di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Terus ya, Musa disuruh, ya Tuhan, untuk pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, bawa mereka masuk di tanah perjanjian. Apakah langsung masuk tanah perjanjian? Tidak. Mereka harus melewati berapa puluh tahun? 40 tahun. Ya, melewati, tidak langsung keluar, langsung dibawa, ya, langsung masuk, tidak. Tapi mereka ada pengujian yang menguji mereka. Apakah mereka layak untuk masuk di dalam, ya, tanah perjanjian atau tidak? Sebab mereka waktu di Mesir, ya, mereka mengikuti cara-cara, ya, penyembahan berhala, dan lewat perjalanan 40 tahun mereka harus disucikan, ya, mereka harus dikuduskan. Sebab tanah perjanjian itu adalah tanah kudus, ya, yang dijanjikan Tuhan untuk mereka masuk di tempat yang kudus. Ya, Musa membawa, ya, bangsa Israel ini untuk terus berjalan, ya, tapi dalam perjalanan, wow, ya, begitu banyak rintangan dan tantangan soal makan, ya, soal minum, soal daging, soal bawang pre dan sebagainya. Wow, haleluya, ya. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita untuk menuju kepada suatu kehidupan yang kekal itu terlalu banyak rintangan dan tantangan, amin. Membuat kita capek, letih, lesu, berbeban berat, haleluya. Tuhan tolong kepada kita. Dan masuk lebih dalam lagi sampai kepada tidak bisa lagi, ya, harus berenang di dalamnya. Ada kekuatan kuasa Roh Kudus, amin. Kekuatan Roh Kudus yang terus mengalir di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang kuat, amin. Tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, haleluya. Apa yang Tuhan sudah janjikan, terus kita berseru sama Tuhan. Mungkin kita sedang sakit, ya. Paulus katakan, hidupku yang kuhidupi ini bukan aku lagi, amin, tapi Kristus yang ada di dalamku. Sebab apa? Sebab roh yang Tuhan kasih kepadanya, dia tidak melihat lagi apa yang ada di belakang. Ya, yang ada di belakang itu apa? Sampah. Apa, bapak-bapak? Sampah, amin. Sampah, ya. Itu yang ada di belakang kita, itu sampah. Jangan kita lihat lagi ke belakang, lihat ke depan, lihat kepada Tuhan. Jangan kita melihat keadaan mengecewakan. Bapak-bapak, keadaan ya, ingat firman Tuhan dong sayang, ya, anak-anakku, kekasihku, ya, pujaanku luar biasa, ya, bapak-bapak, ya. Itu yang ada di belakang itu sampah, ya. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada seorang bapak, ya, dia rasa jijik sekali dengan kehidupannya ini, ya. Dia sudah melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Dia merasakan, ya, dia berusaha supaya dia lepaskan dirinya dari hal-hal yang tidak baik itu, tidak bisa. Akhirnya dia melewati gereja. Dan dia lihat di situ ada gereja, dia langsung lari masuk dalam gereja. Di depan mimbar dia berlutut, dia berteriak, Tuhan ampuni saya. Tuhannya orang
Kristen, tolong saya. Apakah Tuhan diam? Tidak. Tidak. Ya, Tuhan jamah dia. Amin. Tuhan rangkul dia. Tuhan bebaskan dia Amin. dari segala ikatan-ikatan, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang terus membawa kepada dia untuk membuat hal-hal yang tidak baik. Tuhan bebaskan dia. Amin. Dan dia merasa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Sudah berapa tahun bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda kita mengiring Tuhan? Sudah 10, 20, 30, 40 tahun dari kandungan ibu. Hati-hati. Justru orang-orang saudara-saudara kita yang ada di seberang sana, begitu mereka mengenal Tuhan, mereka tidak tergoyahkan. Amin. Amin. Ya, saya bersyukur kepada pacarnya si Putri, ya. Haleluya, kalau bisa mengikuti pembelajaran untuk masuk dalam pernikahan. Ya, banyak tantangan mereka, ya, banyak tantangan dari keluarga, ya, tidak senang, marah, ya. Tetapi haleluya, dia katakan, saya senang ikut Tuhan Yesus. Amin. Dan nanti akan mau dibaptis, ya. Amin, puji Tuhan, akan mau dibaptis. Dan orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang setia sama Tuhan, tidak tergoyahkan. Dan saya lihat di sini ada beberapa jemaat Tuhan, wow, luar biasa, ya. Jadi kita jangan kalah sama mereka. Amin. Kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya, sampai akhir perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Amin. Memang kita masih bergelut dengan kehidupan sehari-hari. Kita butuh makan, minum, ya, sandang pangan kita perlu, ya, bayar air, bayar listrik, bayar rumah dan sebagainya. Banyak sekali kita butuhkan semuanya itu. Haleluya. Tapi mari kita jalan itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Ya, saya bilang sama Kakak, ya, Kakak, kalau kau sudah ditempatkan di sana, walaupun hanya 2-3 jiwa, ya, sebagaimana Daud, ya, dia mengembalakan 2-3 ekor, tapi dia tetap setia. Haleluya, Tuhan memberkati dia. Amin. Begitu juga kau akan seperti Daud, kau tetap, ya, kau pergi, walaupun, ya, saya dengar kemarin, ya, katanya tempat yang dia layani itu, ya, itu katanya hanya berapa? 30 kakak, ya, siapa yang ibadah prianya, ya, katanya hanya 30 kakak, dan di sana memang semuanya orang Kristen, ya. Nah, lalu kalau 30 kakak, apa lagi yang kau mau ambil dari jiwa-jiwa ini? Ya. Saya pernah, ya, sampaikan kepada seniornya, ya, masuk wilayahnya, saya bilang, tolong, ya, perhatikan ini anak. Anak ini punya kelebihan yang luar biasa, ya. Dia punya kelebihan yang luar biasa, ya. Tolong dia diperhatikan, sebab anak ini tahu, ya, orang yang punya ilmu hitam sama tidak, ya, orang yang dikuasai sama roh jahat, ya, dia tahu. Ya, saya bilang sama Kakak ini, kau jalan, jangan kau tarik jiwa-jiwa orang, ya, untuk masuk dalam peribadatanmu. Jangan. Kau jalan, ya, jadi penginjil, ya. Kau pergi, ya, dari rumah ke rumah. Kalau ada yang sakit, kau bilang, ya, mau didoakan, ya, bilang sama mereka. Ya, mungkin kau dipanggil Tuhan untuk, ya, menjadi penginjil. Kerjakan itu. Ya, sebab bapaknya juga dulu penginjil, ya. Dia hanya buka-buka tempat lalu dia kasih orang. Ya, mungkin ini turun kepada Kakak. Dan jangan kau kecewa, ya. Nanti si Koni dengar ini urung. Haleluya, ya. Ya, Tuhan tolongnya, tapi dia sudah tekad, ya, apapun yang terjadi, tetap aku bersama-sama. Amin. Haleluya, ya. 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 Walaupun mungkin ada jemaat yang bilang, ya, jelek-jeleknya itu gembalanya, kasih dia pengertian. Saya bilang begitu. Jangan engkau coba-coba menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Biar nanti Tuhan
ya, yang bekerja di dalamnya. Saya bilang, kau jadi penginjil yang baik. Kau sampaikan firman Tuhan. Ya, kau doakan orang-orang yang sakit. Haleluya. Ya. Jadi saya dengar 30 kakak, ya dia hanya 23 kakak, ya, tapi ya Tuhan yang lebih tahu semuanya itu. Amin. Amin. Ya. Jadi mari, ya kita masing-masing mempunyai talenta. Amin. Amin. Mungkin kita bagiannya doa. Ya, berdoalah untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Mungkin ya kita dikasih untuk pelayanan, membantu hamba-hamba Tuhan. Kerjakan itu dengan segenap hati. Amin. Saya bersyukur setiap bulan ya ada di tempat ini jemaat-jemaat Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan. Akio yang ada di depan juga setiap bulan ya dikasih beras, ya dikasih mie dan sebagainya. Puji Tuhan, sejak almarhum sudah tidak ada, ya saya juga tidak tahu. Dia tergerak, ya setiap bulan dia bawa ke sini. Dia suruh pegawainya bawa ke sini. Ya puji Tuhan ya, kita bisa kasih Tante Lela, kita bisa kasih hamba-hamba Tuhan yang dari Martapura. Kalau masih ada saya kasih kepada mereka. Om Bardoyo, ya puji Tuhan ya. Jadi lewat jemaat-jemaat Tuhan di sini bisa memberkati ya hamba-hamba Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Mungkin kita tidak bisa lakukan berdoa. Amin. Doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani kerjaan Tuhan supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya ya. Jangan kita putus asa dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tidak lama di dalam dunia ini. Amin. Semuanya kita akan Semuanya kita akan tinggal. Apa yang kau punya? Mobil? Tinggal. Haleluya. Apalagi? Ya, harta benda semuanya kita tinggal. Emas, perak Tuhan yang punya. Ya, besok kita injak-injak di sana. Emas, perak, ya. Tuhan yang punya itu semuanya. Tuhan jadikan ya semuanya ini di dalam dunia ini supaya kita dapat haleluya menikmatinya. Tapi yang jahat itu tidak senang. Dia merusak. Ya, dia mengobok-obok dunia ini. Haleluya, dan dia menghancurkan. Termasuk kita jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Dia yang jangan kita bilang waduh saya sudah setia, kenapa saya dapat masalah? Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan kalau masalah itu datang sama saya bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, amin. Haleluya. Waktu Ibu Sri Tonga telepon dari Bengkulu sana, ya saya bilang puji Tuhan. Ya lewat ini, ya Tuhan mau supaya kita lebih lagi mengoreksi diri kita, amin. Lebih lagi kasih hati kita sama Tuhan. Tuhan lebih tahu. Amin. Amin. Kita ini anak-anak kesayangannya. Amin. Ya, kalau kita anak kesayangannya, kita mulai meleset sedikit, dia akan datang dengan cara-caranya. Lalu kita bilang, "Oh Bapak, terima kasih Bapak." Ya, anak-anak kalau sudah datang masalah dia bilang, panggil Mama, Papa, tolong saya. Sama dengan kita, dengan Tuhan. Amin. Kita bisa menyeru, berseru kepadanya. Walaupun kita banyak uang, ya uang itu tidak menjamin. Yang menjamin kita dengan Bapa kita di sorga. Amen. Sehingga ada yang orang katakan, ya orang Kristen ini sudah diapa-apain, dia tetap tertawa, dia tetap tersenyum. Tapi hati-hati kalau dia sudah panggil Bapaknya di sorga, hati-hati. Amin. Oh kita punya Bapa di sorga itu luar biasa. Ya, dia bisa kirim anaknya yang ya tunggal itu ke dalam dunia untuk menjadi manusia, itu luar biasa. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita lebih mendalam lagi. Jangan hanya di mata kaki, jangan hanya sampai di lutut, jangan hanya sampai di pinggang. Terus meluap-luap. Haleluya.
kita punya perjalanan kehidupan kita di dalam Yesus Tuhan. Amin. Sebab hanya kekuatan Roh Kudus itulah yang terus boleh menolong kepada kita. Haleluya. Di mana Musa pada waktu dia membawa bangsa Israel untuk masuk di tanah perjanjian, mereka semua tidak bisa masuk. Oleh karena apa? Oleh karena tegar tengkuk mereka. Haleluya. Tapi anak-anak mereka yang bisa masuk dalam tempat perjanjian. Kita terus mengajarkan kepada anak cucu kita. Amin. Amin. Si Elsoy, kalau dia sudah bilang, Oma minta susu, saya bilang susu tidak ada. Dia masuk, bilang sama bapaknya, Dedi, Oma pelit. Itu yang terus dia katakan, Oma pelit. Kalau ada mamanya, saya bilang sama mamamu, ya minta sama mamamu. Ya, sebenarnya susu itu sudah ada di kulkas, ya. Tapi ya dia mau supaya omanya yang kasih. Kalau saya tidak kasih, dia bilang Oma pelit. Oke, Oma pelit, ya. Puji Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, ya. Apa yang kita lakukan, ya saya bilang, ya itu bukan oleh karena saya, tapi semuanya yang kita lakukan oleh karena Tuhan. Kita bisa lakukan semua karena Tuhan, ya. Tuhan yang memberkati kepada saya dan saudara, ya. Tuhan yang memberkati kepada Aili, ya, sehingga dia bisa lakukan setiap bulan 100 kilo di tempat ini. Wow, itu luar biasa. Ya, itu setiap bulan. Mulai dari, ya, kami ajarkan untuk membagi-bagikan, ya, sembako untuk hamba-hamba Tuhan, luar biasa gitu. Ya, begitu juga Ibu Nenggolan, Bapak si Hombing kalau kasih minyak itu wow, sampai bisa berlebihan, ya. Ibu Silitonga luar biasa, ya. Ibu Ruslan, Dedet, wow. Luar biasa, ya. Apa yang kita lakukan itu bukan karena saya. Semuanya karena Tuhan. Sampai ya hamba-hamba Tuhan ini datang ke sini. Waduh tante, itu minyak yang dikasih sama kami itu 1 bulan, ya. Kami bisa pergunakan. Memang berkat dari Batu Raja ini luar biasa. Saya bilang doakan terus supaya jemaat-jemaat Tuhan ini diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Yang tidak bisa doa supaya diberkati oleh Tuhan. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, ulurkan tanganmu. Amin. Tidak ada suaranya. Rengki bilang amin. Amin. Pak Penggabian bilang amin. Yang mana yang lainnya? Amin. Ya. Kau bilang amin supaya engkau diberkati, ya. Saya yakin dan percaya, ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan, ya, saya suka suruh Om Kris melayani lah, ya. Kesian juga dia. Kadangnya datang ibadah, ya, masih bisa dihitung dengan jari, ya. Dan dia datang, Om Kris, itu masih ada beras itu bawa lah. Aduh tante, kemarin dia bilang tante, beras di rumah tinggal 2 canting. Oh puji Tuhan, ya. Apa yang ada saya kasih ikan asin, ya. Ibu Nenggolan bawa dari Medan, ya, masih ada, ya. Untuk Ati bawa dari Medan masih ada, saya kasih sama dia. Dia datang kemarin, tante, ikan asin itu kamu tumbuk, ya. Kok bisa ditumbuk? Ya, iya kami tumbuk terus di sambal. Oh enaknya tante. Oh puji Tuhan. Lain kali bawalah sedikit biar tante cicip lah. Haleluya. Ya. Besok ada hari Rabu ada ibadah wilayah, ya, di Terantukumpai. Tanggal 28 di sini ada doa puasa. Tanggal 28 hari Jumat ada doa puasa di sini, ya. Penting itu doa puasa, amin. Doa puasa itu penting untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saya lihat sebulan sekali kita adakan doa puasa luar biasa, ya, jemaat-jemaat Tuhan, ya, boleh datang, ya.
Saya bilang bawalah makanan satu macam, nanti dipastori yang bikin masak nasinya, dan luar biasa ya. Haleluya, Tuhan boleh memberkati kita jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan, lebih mendalam, lebih dalam lagi untuk kita mengasihi kepada Tuhan, lebih cinta lagi kita kepada Tuhan. Amin. Jangan hanya sekedar kita datang ibadah, lalu pulang ke rumah, lalu kita maki-maki suami, maki-maki istri, maki-maki anak. Harus ada pertumbuhan. Amin. Harus ada pertumbuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, supaya waktu Tuhan datang ya menjemput kita, kita sudah katakan, aku siap Tuhan, inilah kehidupanku. Tubuh jiwa kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kalau jiwa kita diberkati dengan firman Tuhan, dengan sendirinya tubuh kita juga akan mampu, akan menjadi kuat, akan menjadi sehat, segar untuk berdoa, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan diam, ya, jangan diam. Haleluya, biarlah terus boleh mengalir aliran-aliran kehidupan itu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sampai di lutut saja, bukan sampai hanya di mata kaki saja, bukan hanya sampai di pinggang, tapi terus kita berenang. Amin. Berenang bersama-sama dengan Tuhan. Di waktu kita tutup mata, waktu kita berdoa, kita rasakan nikmatnya ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, pasti bapak-bapak juga rasakan itu. Amin. Engkau datang masalah, ya Tuhan mau supaya engkau fokus kepada Tuhan, dan engkau akan rasakan bagaimana indahnya ada bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lihat keadaan, jangan lihat manusia. Haleluya, manusia yang mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Haleluya, jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan tidak membiarkan air mata kita, haleluya, menetes terus, tapi Dia akan tampung. Dan waktu kita sudah menangis dengan masalah kita datang kepada Tuhan, ya, akhirnya kita akan bersorak-sorai bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menangis mungkin buat anak kita, kita menangis mungkin buat pekerjaan kita, buat usaha kita. Haleluya. Dan kita akan melihat sorak-sorai yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk datang menolong kita. Haleluya. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin apa yang kita tabur tidak kita tuai. Amin. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Amin. Oleh sebab itu taburlah terus, engkau akan menuai haleluya yang indah yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan menyanyi satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan,